Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mensimulasikan tugas untuk pendampingan individu. Dari kelompok 1 anggotanya adalah yang pertama Bapak Dr. Andes Rustanto MBA, kemudian yang kedua Bapak Edi SPD, yang ketiga Ibu Suci Haryanti SPD MPD, dan saya sendiri. Di simulasi pendampingan individu ini ada 9 simulasi. Ada 9 simulasi yang kami praktekkan, di mana pendampingan 0 sampai 8 itu mempunyai tujuan pendampingan masing-masing. Yang pendampingan 0 itu mulai dari CGP mengetahui dan dapat merencanakan kegiatan PGP. Jadi kalau CGP itu singkatan calon guru pendamping, PGP pendamping guru penggerak, calon guru penggerak, maaf, yang CGP. Kemudian pendampingan ke-1 melakukan refleksi hasil umpan balik rekan sejawat dan siswa. Kemudian pendampingan yang kedua tujuannya penerapan praktek ke komunitas CGP. Kemudian pendampingan ketiga menanyakan proses yang berjalan selama 1 bulan. Kemudian pendampingan yang keempat menanyakan ke CGP capaian selama 1 bulan. Selanjutnya pendampingan kelima itu dapat membuat peta sumber daya. Kemudian pendampingan ke-6 penerapan rencana program yang dibuat. Pendampingan yang ke-7 refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Kemudian pendampingan ke-8 ada 3 ini, refleksi penerapan aksi nyata hasil lokakarya 8. 2, refleksi dampak pendampingan selama 9 bulan. Yang ketiga, diskusi rencana belajar mandiri dan berkelanjutan di komunitas praktisi. Karena ini pendampingan selama 9 bulan, harus kami simulasikan selama 30 menit. Mungkin nanti banyak yang di skip kegiatannya, mohon maaf. Untuk selanjutnya akan disimulasikan di sini yang sebagai calon guru penggeraknya adalah Bapak Edi SPD. Ini dari tingkat SD, ya, SD Karangbale 3 Brebes, Kabupaten Brebes. Kemudian yang sebagai pendamping guru penggeraknya adalah Ibu Suci Haryanti SPD MPD. Kemudian Bapak Rustanto MBA, Dr. Andes Rustanto MBA, ini sebagai kepala sekolah dan nanti saya sebagai rekan sejawat. Untuk muridnya mungkin nanti bergantian ya. Terima kasih. Itu pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Pak Edi sebagai guru penggerak, serta Bu Wiwi ya sebagai teman sejawat. Terima kasih Pak, saya sudah diberi kesempatan untuk hadir datang di sini karena sekolah Bapak sebagai salah satu guru yang di dalamnya ada guru penggerak yaitu Pak Edi. Untuk itu Bapak saya perkenalkan dulu, nama saya Suci Haryanti sebagai pendamping di sekolah ini untuk Pak Edi. Apabila berkenan Bapak mengizinkan saya untuk selalu datang begitu setiap bulan sesuai dengan rencana. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, selamat datang Bu Suci SD Karangbale 3 ini. Ya, seperti ini keadaannya. Saya sangat berterima kasih sekali karena guru kami salah satu menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Edi yang saat ini menjadi calon guru penggerak nanti bisa memtransformasi kepada rekan-rekan guru yang lain sehingga ikut tergerak untuk bisa bersama-sama mewujudkan
pendidikan yang memerdekakan dan merdeka belajar yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan negara kita saat ini. Bu Suci yang saya hormati, saya sangat apresiasi dan monggo silakan mengadakan pendampingan kepada Bapak Edi sesuai dengan apa yang mestinya Ibu Suci laksanakan. Kalau membutuhkan koordinasi dengan teman-teman yang lain, teman sejawat yang lain, saya persilakan, dan saya juga membuka diri apabila ada potensi atau yang keadaan yang dimiliki oleh sekolah kami yang bisa dikembangkan ke depan. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti selama 9 bulan saya akan merepoti sekolah Bapak juga pada teman-teman, kemudian juga para siswa. Terima kasih sekali. Mohon izin Bapak, nanti saya bisa bertemu dengan Pak Edi sebagai guru penggerak di sekolah ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Edi. Pak. Mati. Ini Pak, baterainya habis. Baterainya habis. Baterainya. Menang ini. Suaranya keras mas. Jas dulu. Ya gantian aja. Baik Pak Edi, terima kasih. Saya sudah datang ke sini dan bertemu dengan Bapak ya. Gimana Pak kabarnya hari ini dan hari kemarin? Baik ya, bersyukur sekali ya kita bisa bertemu, bertatap muka. Kemudian Pak, saya ingin bertanya ini Pak, Bapak kan sudah melakukan pembelajaran dari kemarin ya Pak ya, kemudian sudah merencanakan beberapa hal mengenai konsep dari guru penggerak, rencananya itu apa? Bapak silakan kalau ingin berekspresi, berargumen dengan apa yang Bapak rencanakan. Ya, terima kasih Bu. Kebetulan saya kemarin mempunyai rencana bahwa di sekolah saya SD Karangbaru 3 itu kan ada perpustakaan tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, saya ini berkeinginan untuk perpustakaan itu berfungsi secara maksimal Bu. Baik. Berarti perpustakaannya yang Bapak kelola atau sekolah Bapak itu belum sepenuhnya dipergunakan untuk proses pembelajaran begitu ya Pak. Nah, kemudian bagaimana nih Pak? Kita sepakati dulu ya Pak ya, untuk pendampingan kali ini saya ingin mengetahui apa sih rencana Bapak untuk kedepannya agar Bapak bisa mentransformasikan pendidikan yang atau ide gagasan apa yang Bapak cetuskan gitu ya dari hati Bapak untuk kegiatan berikutnya. Tadi dikatakan oleh Pak Edi bahwa perpustakaan di sekolah Bapak itu tidak dimaksimalkan begitu. Nah, rencana Bapak itu apa sih untuk memaksimalkan untuk siswa agar mereka bisa memberdayakan perpustakaan tersebut? Iya Bu, begini. Jadi selama ini perpustakaan tidak maksimal karena memang belum adanya siswa yang bergiliran untuk datang ke perpustakaan, sehingga kesan perpustakaan itu hanya melengkapi sarana saja tapi belum digunakan dengan semestinya, begitu Bu. Terus apa sih usaha Bapak selanjutnya gitu agar bisa perpustakaan itu dapat dipergunakan untuk para siswa begitu? Iya, saya sudah mencoba untuk kelas saya. Dalam 1 minggu itu saya ada jadwal kunjungan ke perpustakaan agar anak-anak itu mengenali buku dengan cara mereka itu membaca buku satu, suruh ambil buku satu, dan kemudian dibaca, kemudian nanti suruh mengingat-ingat apa yang telah dibacanya gitu Bu. Berarti ini ya Pak, Bapak mencoba untuk mensosialisasikan perpustakaan tersebut, kemudian dari hasil membaca itu dibuat apa ya Pak kalau sudah dibaca gitu, tolong ukurnya apa nih Pak kalau misalnya mereka sudah
benar-benar membaca gitu. Ya seperti meresum saja Bu, seperti menceritakan kembali, tapi mungkin bahasanya karena anak SD yang mungkin sangat sederhana begitu. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk pendampingan hal ini. Mungkin Bapak bisa akan melakukan hal itu di dalam 1 bulan ini begitu ya Pak ya. Semoga dalam 1 bulan ini Bapak bisa melakukan proses transformasi dan melalui kegiatan memaksimalkan penggunaan buku-buku yang ada di perpustakaan. Iya Bu. Baiklah Pak, kita akan memulai pendampingan yang berikutnya. Setelah Bapak melakukan proses selama 1 bulan kemarin, apa sih yang dapat diterima gitu? Perubahan apa yang dapat diterima ketika Bapak melakukan proses pemberdayaan perpustakaan untuk anak siswa? Iya, betul. Kemarin saya sudah melakukan dengan kunjungan ke perpustakaan untuk siswa saya. Nah ternyata di situ anak-anak boleh menyukai dan membaca buku-buku cerita yang mereka baca. Kemudian mereka juga saya programkan untuk menulis atau meresum sedikit dari apa yang mereka baca. Bapak, ketika Bapak melakukan itu, apakah teman-teman Bapak sesama guru ya, teman sejawat itu mendukung atau bagaimana Pak? Iya, kebetulan saya belum menyampaikan ke teman sejawat saya Bu. Jadi saya baru melakukan di kelas saya saja dengan harapan guru lain itu mau melakukan dengan apa yang saya lakukan dengan cara melihat saja dulu. Jadi saya belum menyampaikan ke guru yang lain Bu. Artinya baru dieksekusi sendiri begitu ya? Artinya Bapak melakukan diri sendiri. Kenapa Bapak tidak mengajak mereka begitu? Mungkin ada alasan yang Pak Edi inginkan begitu? Iya, begini. Karena terus terang saja saya di sekolah saya mungkin paling junior, jadi saya untuk menyampaikan ke mereka yang lebih senior mungkin agak susah mungkin. Jadi saya lakukan dengan perbuatan dulu. Nanti ketika kelas saya berhasil, ada hasilnya, mungkin baru saya mensosialisasikannya pada mereka begitu Bu. Ya, baik Bapak Edi. Berarti dalam waktu 1 bulan berikutnya Bapak akan mencoba untuk melakukan sendiri ya Pak ya, melakukan sendiri seperti itu. Baiklah Pak. Berarti untuk pendampingan sesi ini kita akhiri. Saya ingin menunggu perkembangan pendampingan perilaku gitu ya, perilaku siswa ketika Pak Edi akan melakukan eksekusi terhadap siswa tersebut untuk mencoba untuk memanfaatkan, memberdayakan perpustakaan di sekolah Pak Edi seperti itu. Cukup ya Pak ya untuk hari ini. Saya tunggu kabar pada bulan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah Pak Edi, selamat pagi. Saya bertemu lagi nih dalam sesi berikutnya ya. Terima kasih Bu. Coba. Pak Edi, pada waktu pendampingan yang lalu itu Pak Edi kan berencana untuk menerapkan sendiri begitu ya. Gimana Pak hasilnya? Iya, hasilnya lumayan, sudah lumayan bagus Bu. Ada beberapa anak yang sudah bisa mempraktekkan meresum dari apa yang mereka baca. Itu yang belum maksimal Bu. Dengan harapan kan 100% bisa, tapi ternyata baru 60% kalau gitu. Oh, baru 60%. Terus kan biasanya kalau tolak ukur itu biasanya 100% gitu ya Pak ya. Iya. Terus bagaimana nih Pak usaha Bapak agar yang 60% itu menjadi 100% begitu? Iya, saya mencoba begini. Saya atau kami Pak? Saya ya. Jadi saya mencoba di kelas saya, iya, saya mencoba di kelas saya yang sudah berhasil untuk
istilahnya merefleksikan, saya panggil anaknya, kemudian bercerita secara bergantian untuk hasil-hasilnya dipajang di kelas begitu, kemudian yang belum berhasil agar termotivasi begitu. Berarti Bapak mau macam gitu ya? Iya. Sekolah di majalah dinding di sekolah begitu, atau di sekolah atau di kelas Pak? Iya, di kelas sebentar. Semuanya di kelas ya, yang kelas yang Bapak ampu begitu ya? Iya. Dipajang terus saya ini Pak penasaran dengan setelah dipajang itu gimana sih siswa itu cara mengetahui antar sinopsis ya, tadi dikatakan meresum ya, atau membuat sinopsis dari apa yang dibaca gitu. Iya. Sebelum saya ke depan lagi Pak, buku-buku apa nih Pak yang dibaca untuk anak gitu? Iya, saya mulai pemberdayaan itu. Iya, saya mulai dari cerita-cerita anak yang menarik dulu, seperti yang biasa anak-anak SD ingin ketahui, seperti Pinocchio, kemudian ada Pinocchio hidup mancung itu ya Pak? Iya, tidur. Iya, itu. Ya, tidur gitu ya. Iya. Cinderella juga. Cinderella ada ya. Saya jadi teringat ketika saya kecil baca-baca itu seneng nggak ya? Bagi Bapak sama ya, mungkin anak-anak juga sama ya, senang juga. Ya. Terus Pak, jadi dimulai dari membaca cerita-cerita yang sudah ngetren gitu ya, bahasanya ngetrennya sudah dipahami, sering dibaca oleh mereka. Itu jadi nanti dipajang sinopsisnya, kemudian siswa-siswa itu apakah ini ya Pak, apakah saling bergantian membaca sinopsis atau tidak Pak, atau hanya sekedar oh ini hasil dari membaca karena tujuan Pak Edi adalah memberdayakan perpustakaan, ataukah bisa juga mengkolaborasikan antara membaca dengan mereka bercerita atau bagaimana Pak? Kalau Bapak hanya sekedar memberdayakan perpustakaan sudah dibaca, atau mungkin ada target lain Pak setelah ini? Sebenarnya target utama adalah membaca tadi, cuman karena harapannya supaya anak bisa meresum, jadi walaupun hanya sedikit sambil latihan, jadi dua tadi, membaca dan meresum supaya bisa. Nah, tadi anak-anak supaya yang belum bisa meresum itu yang sudah bisa dipajang, nanti yang belum untuk membaca secara bergiliran yang dipajang di dinding kelas itu dibaca bagi yang belum bisa supaya ikut melakukan, termotivasi. Baik Pak, berarti selama 1 bulan ini Bapak sudah melakukan sebuah perubahan ya Pak ya, di mana anak-anak sudah bisa membaca buku cerita ya, dimulai dari hal yang menarik, kemudian membuat sinopsisnya atau membuat resumnya. Luar biasa nih Pak ya, untuk memulai sebuah perubahan dari kelas Bapak begitu. Nah Pak, saya ingin tahu apakah ketika Bapak melakukan ini di kelas Bapak, itu teman-teman guru sudah ada yang, atau teman-teman sejawat itu sudah ada yang tertarik atau bertanya begitu kepada Bapak? Iya, dari yang saya lakukan memang mereka ingin tahu, kemudian ada beberapa yang menanyakan itu langkah itu maksudnya untuk apa, bagaimana, kenapa saya lakukan. Terus Bapak menjawab bagaimana? Iya, saya sudah menjawabnya bahwa dengan membaca nanti anak-anak akan mendapat wawasan, kemudian mereka mampu bercerita walaupun baru lewat resum, belum secara lisan. Jadi ada tahapan-tahapan di mana mereka itu akan menguasai satu keterampilan. Iya, berarti mereka ada ini dari perilaku teman-teman sejawat Pak Edi. Apakah mereka tertarik tidak dengan program yang Bapak lakukan itu? Artinya dari perilaku, dari pertanyaan, kemudian apakah mereka bertanya, saya mau ikut seperti Pak Edi, seperti itu tidak Pak? Iya. Ada satu guru yang menanyakan seperti itu, kemudian dia juga pengen ikut. Nah akhirnya kami pun coba saja 1 minggu ini kita bikin jadwal biar supaya satu sekolahan mendapat giliran kunjungan ke perpustakaan gitu. Berarti 1 guru ya Pak ya? Baru 1 guru ya? Iya. Iya.
kemudian ketika akan berkunjung ke perpustakaan, Pak Edi dengan teman guru itu ini enggak diskusi dengan kepala sekolah tidak Pak? Apakah diperbolehkan mengizinkan anak-anak itu untuk belajar di membaca buku di perpustakaan begitu? Iya, akhirnya kami berdua ini ya dengan guru yang tertarik tadi, kami menghadap ke kepala sekolah untuk mengatur jadwalnya, kemudian minta kesepakatannya dengan guru lain supaya jadwal tadi dapat dilaksanakan dengan semestinya begitu Bu. Iya, berarti itu baru satu guru ya Pak ya. Iya. Baik Pak, saya lanjutkan lagi Pak. Pendampingan berikutnya nih ya. Setelah satu guru selama 1 bulan itu, apakah dalam bulan ini begitu Pak, ada guru-guru lain nggak yang tertarik melihat anak-anak kok senang baca, membuat resume, kemudian jadi bertambah dongeng-dongeng atau cerita yang lain seperti itu ya? Itu gimana Pak? Ada yang bertambah nggak selain bulan yang lalu kan baru 1 guru? Nah sekarang itu apakah ada penambahan atau tidak? Iya, akhirnya dengan jadwal tadi dan program tadi dari kepala sekolah, akhirnya semua guru ikut melaksanakan program yang saya usulkan. Kemudian mereka mulai berkunjung ke perpustakaan. Mungkin untuk mereka baru tahapan membaca saja Bu, karena mungkin tahapannya lebih rendah kelasnya, sehingga mungkin anak-anak baru bisa membaca dengan baiknya cerita itu, buku cerita-cerita itu. Ya. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu, saya diberitahu Pak Kepala Sekolah kalau diminta untuk menghadap ke Ibu Suci. Ya. Bisa duduk Bu, saya untuk bergabung di sini. Ya. Gimana Bu Wiwi ya, Bu Wiwi ya? Iya. Ya, gimana Iya. Pak? Bu bukan Pak ya? Iya, perkenalkan Bu, nama saya Bu Wiwi Indah Kusumaningrum, teman sejawatnya dari Pak Edi yang sebagai guru penggerak di sekolah kami. Kalau saya melihat Pak Edi ini sudah sudah melakukan sesuatu yang berbeda ini. Sementara kami tadinya perpustakaan itu sepi gitu ya, tapi ternyata saya melihat ini Pak Edi ada program di perpustakaan sampai karena ini pandemi ya, membagikan buku ke anak-anak perpustakaannya itu dengan bergilir ya, karena ini masih pandemi, dan hasil karyanya juga sudah terpampang di mading-mading sekolah kami. Jadi saya menjadi istilahnya terinspirasi. Inspirasi ya Bu ya. Luar biasa nih Pak Edi sudah menginspirasi ya. Ya Bu Wiwi, ini memang tadi cerita saya tanya untuk bulan yang lalu itu baru 1 guru Bu Wiwi. Tetapi apakah ada guru-guru yang lain setelah beberapa 1 bulan ini? Apakah mereka semakin tertarik? Kemudian bagaimana sih kepala sekolah melihat kondisi pembelajaran Pak Edi sekarang? Mungkin Bu Wiwi sebagai teman sejawat begitu bisa berceritakan sedikit bagaimana kondisi teman-teman. Apakah juga seperti Bu Wiwi atau tidak gitu? Iya, baik Bu. Jadi tadi saya terinspirasi dengan Pak Edi, jadi mulai ikut-ikutan ya. Tapi belum sampai ke karya yang ditempel itu. Jadi masih saya juga mengundang anak-anak di kelas saya untuk mengambil buku biar mereka juga mendayagunakan atau menggunakan perpustakaan untuk kegiatan literasi mereka. Kalau melihat teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain itu karena ini di pandemi juga ya Bu, mereka merasa ada ini persepsi yang berbeda. Kenapa kok diajak ke sekolah gitu sementara masih pandemi seperti ini. Jadi mungkin masih banyak yang takut untuk memanggil anak-anak untuk dibagikan buku untuk dibaca itu. Mungkin seperti itu Bu. Jadi yang mengikuti masih sedikit ya. Baik, berarti ini ada tatap muka ya sedikit gitu ya Pak ya? Sepertinya atau ini berlangsung pada sebelum pandemi seperti itu? Iya, ya kebetulan di daerah saya memang zona hijau, jadi
ada tatap muka tapi tidak lama, hanya 1,5 jam. Itu juga hanya satu kelas 2 hari masuknya. Jadi nanti kami begitu pas giliran murid saya berangkat, jadi yang awalnya ada jadwal untuk kunjung ke perpustakaan, akhirnya bukunya kami bagi dengan harapan nanti di rumah mereka membaca buku itu. Begitu, Bu. Ya, berarti ini ada beberapa daya dukung gitu ya Pak ya, karena kalau dibagi, kalau Bapak bekerja sendiri itu kan tidak mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih daya dukung atau peta sumber daya begitu yang bisa Bapak jelaskan untuk memperlancar proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini, terutama untuk memberdayakan perpustakaan yang nantinya pastinya anak-anak bisa senang berliterasi begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi saya hanya begini tagihannya. Kalau mereka berangkat, saya ini bagi buku-bukunya, buku ceritanya saya bagi. Kemudian setelah mereka baca, nanti pertemuan berikutnya mereka setor ke saya resumannya itu, kemudian nanti bergilir begitu. Jadi bukunya digilir ke temannya yang belum baca cerita tersebut begitu. Begitu ya Pak ya. Berarti anak-anak nanti bergilirnya itu di sekolah ya Pak pada saat proses ini. Iya, pada pertemuan keduanya. Ditukar gitu ya. Ditukar, betul. Terus dari pihak perpustakaan, kepala sekolah apakah ada perangkat? Karena ini kan baru satu ya yang ikuti. Pertanyaan saya, apakah ada guru-guru yang lain yang mencoba untuk ini Pak ikut? Iya, akhirnya langkah-langkah saya itu ditiru oleh semua guru seperti itu. Tapi kebetulan memang walaupun ada perpustakaan, tugasnya belum ada, Bu. Jadi semua dihandle sama guru-guru kelasnya. Begitu. Jadi petugas perpustakaannya belum ini ya Pak ya, belum aktif gitu ya. Jadi semua dikoordinasi oleh guru kelas ya. Betul. Gitu. Ya, semoga akan semakin menular gitu ya virus positif ini untuk selalu membaca, memberdayakan perpustakaan dalam hal ini. Seperti itu ya Pak Edi. Ya. Kemudian Pak Edi setelah lingkup sekolah, apakah Pak Edi punya keinginan untuk menularkan rencana Pak Edi atau program Pak Edi ini? Mungkin Bapak Edi bisa melihat di sekitar ya, SD sekitar, apakah perpustakaannya juga sepi atau tidak? Karena tadi dikatakan oleh Bu Wiwi bahwa perpustakaan Pak Edi sekarang sudah ramai begitu. Apakah ada keinginan tidak Pak itu? Iya. Kebetulan di desa saya itu ada 4 SD, kemudian juga ada pertemuan rutin untuk guru-guru, itu namanya KKG, yang tingkat kelurahan itu kegiatannya itu membicarakan kemajuan-kemajuan apa yang telah dilakukan. Nah, maka saya berkesempatan untuk mensosialisasikan program saya itu di KKG. Iya. Semoga program Bapak semakin berkibar ya Pak dalam lingkup kecamatan, nanti kemudian kalau di SD kecamatan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sehingga anak-anak SD akan semakin suka membaca dan bisa menulis, yaitu dari literasi membaca itu maka muncullah menulis. Seperti itu ya Pak Edi ya. Dan semoga menjadi salah satu sarana untuk memajukan pendidikan di Indonesia begitu Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, luar biasa program Pak Edi, semoga semakin bermanfaat. Baik Pak, baiklah, bisa saya minta izin kepala sekolah, saya akan berpamit karena sudah selesai pada saat proses pendampingan. Pak Dus, saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan mendampingi Pak Edi yang luar biasa. Kemudian saya juga terima kasih sekali Bapak dengan teman-teman juga siswa sudah mendukung sekali terhadap program pendampingan yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini. Begitu Pak. Terima kasih. Saya juga demikian
Bu Suci. Saya juga terima kasih telah mendampingi guru terbaik saya, Pak Edi, untuk bisa melaksanakan program guru penggerak ini. Monggo Bu Suci kalau mau diri dulu, saya persilahkan. Dan saya berharap Bu Suci bisa melaksanakan pendampingan untuk bulan berikutnya. Monggo, terima kasih. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan. Ya, terima kasih Pak Edi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Edi akan bermanfaat. Saya mohon pamit. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.